Perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pilkada 2024 sudah dibuka. Berikut persyaratan beserta kelengkapan dokumen sebagai persyaratan untuk mendaftarkan sebagai anggota KPPS yang dimaksud. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman bahwa untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dan untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pilkada 2024. Berikutnya informasi bagi teman-teman bagi yang tertarik untuk menjadi anggota KPPS Pilkada 2024, pendaftaran untuk menjadi anggota KPPS 2024 dalam kegiatan Pilkada 2024 ini sudah dibuka, yaitu mulai pada tanggal 17 September sampai dengan 28 September 2024. Adapun tempat pendaftaran di masing-masing desa atau kelurahan berada di sekretariat PPS desa atau kelurahan masing-masing. Berikutnya informasi bagi teman-teman, adapun persyaratan secara umum yang harus teman-teman penuhi jika ingin menjadi anggota KPPS atau mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS Pilkada 2024. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kedua berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, berdomisili di wilayah kerja, mampu secara jasmani, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, tidak tergabung atau bergabung dalam partai politik, dan tidak pernah dipidana. Adapun kelengkapan dokumen sebagai persyaratan yang harus teman-teman persiapkan jika ingin mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS Pilkada 2024. Yang pertama adalah surat pendaftaran, kedua fotokopi KTP, ketiga fotokopi ijazah, keempat surat pernyataan, kelima daftar riwayat hidup, keenam surat keterangan sehat, yaitu hasil dari cek gula darah, kolesterol, dan tensi. Dan yang ketujuh, foto berukuran 4 x 6 cm. Dan berikut adalah contoh untuk surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS untuk Pilkada 2024 seperti yang teman-teman lihat pada layar. Ini adalah contoh surat pendaftaran bagi anggota KPPS yang ada di desa di mana saya tinggal ya. Dan sebagai informasi untuk surat pendaftaran bisa teman-teman dapatkan formulirnya dari sekretariat PPS desa atau kelurahan masing-masing, artinya desa atau kelurahan di mana teman-teman tinggal. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan formulirnya, teman-teman tinggal mengisikan saja isian-isian yang harus teman-teman isikan. Antara lain adalah seperti yang teman-teman lihat pada layar. Yang pertama adalah nama, kedua jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan juga usia, pekerjaan atau jabatan, dan alamat. Yang berikutnya adalah surat pernyataan dalam satu dokumen, yaitu pernyataan bahwa setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas, sehat secara rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten atau kota, kemudian atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Dan berikutnya, surat pernyataan ini juga berisi tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir. Setelahnya, mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis,
dan berhitung. Dan yang terakhir, mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Adapun tampilan untuk surat pernyataannya adalah seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Sama untuk form atau formulir surat pernyataan ini juga bisa teman-teman dapatkan dalam bentuk hard copy-nya di sekretariat PPS desa atau kelurahan di mana teman-teman tinggal. Jadi masing-masing desa atau kelurahan sudah ada. Atau jika teman-teman sudah mendapatkan informasi dalam bentuk soft file-nya, teman-teman bisa mengeprint sendiri ya. Dan adapun keterangan yang harus teman-teman isi atau isian yang harus teman-teman isikan sama seperti surat pendaftaran, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir atau usia, pekerjaan atau jabatan, kemudian alamat di mana teman-teman tinggal. Dan sebagai informasi untuk surat pernyataan ini perlu ada tanda tangan di atas materai. Jadi teman-teman perlu membubuhkan materai senilai Rp10.000 untuk atau pada surat pernyataan ini. Yang berikutnya form ketiga atau formulir ketiga yang teman-teman juga bisa dapatkan dalam bentuk hard copy-nya dari sekretariat PPS PPS desa atau kelurahan, mohon maaf, masing-masing atau di mana teman-teman tinggal, yaitu formulir untuk daftar riwayat hidup, di mana teman-teman harus mengisikan tentang daftar riwayat pendidikan dan juga pengalaman kerja dan juga pengalaman organisasi dari teman-teman. Jadi ini contoh tampilannya. Untuk daftar riwayat hidup ini sendiri terdiri dari 2 halaman, di mana halaman pertama memuat nama, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pekerjaan atau jabatan, alamat, status perkawinan, kemudian ada riwayat pendidikan yang harus teman-teman isikan, nama sekolah dan tahun sekolahnya, kemudian pengalaman pekerjaan, apakah sudah pernah memiliki pengalaman pekerjaan khusus kepemiluan dan non-kepemiluan diisikan saja, dan barangkali ada karya tulis atau publikasi yang teman-teman sudah pernah buat atau sudah pernah dipublikasikan, bisa juga diisikan sesuai dengan karya tulis atau publikasi yang teman-teman sudah pernah publikasikan. Kemudian untuk poin yang ke-10 adalah pengalaman organisasi. Ini teman-teman juga isikan sesuai dengan pengalaman organisasi dari teman-teman. Untuk poin yang ke-11 lain-lain bisa teman-teman isikan, lain-lain dari yang selain yang teman-teman isikan di atas ya, dari poin 1 sampai 10. Misalkan teman-teman pernah memiliki pengalaman dalam pendataan suatu kegiatan dari suatu kementerian, bisa juga ditulis di sini sebagai tambahan nilai bagi tim atau bagi PPS ya dari desa atau kelurahan teman-teman. Berikutnya untuk surat keterangan sehat jasmani itu harus dikeluarkan oleh oleh puskesmas atau rumah sakit atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Dan jangan lupa untuk pas fotonya ukuran 4x6 adalah pas foto berwarna. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.